Boleh dipakai. Pakai apa ya? Sama tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi dari kawasan Jenderal Sudirman 105 FM. Baik lagi bersama RG Nanda kembali dalam formasi pukul 13:23 waktu Indonesia Barat. Kembali menyapa ruang dengar Anda dimanapun berada. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Tepat pada tanggal 27 Maret 2025 bertepatan juga pada hari Kamis. Tentunya seperti biasa kita sudah berada dalam program Ramadan Mencerahkan bersama Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Sidimpuan setiap Senin hingga Kamis pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan. Dan mungkin ini akan menjadi terakhir ya, harus hitungannya jika selama bulan Ramadan. Semoga bisa bersambung ke depannya juga ya. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang bagaimana kita meningkatkan akhlak dan karakter sebagai seorang muslim. Apalagi sebagai seorang pelajar, akhlak yang baik menjadi kunci dalam meraih keberkahan ilmu dan kesuksesan di masa depan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial bukan dari akademisi ataupun ustadz, tapi dari generasi muda inspiratif yang akan berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana menjadi pelajar di bulan Ramadan ini. Kita akan berbincang bersama Salsabila Rambe dan Agustina Miranda, siswa dari SMA Swasta Muhammadiyah 11 Kota Padang Sidimpuan yang aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan karakter. Ada juga hadir juga di samping kita Bang Alwi juga turut mendampingi adik-adiknya siswa dari SMA Muhammadiyah 11 Kota Padang Sidimpuan. Kemarin bersama Bang Alwi juga kita membawakan dari IPM ya Bang, kalau nggak salah. Ya betul. Nah, buat seluruh pendengar setia kami dimanapun berada, rekan Raul, silahkan berdiskusi ataupun langsung mengirimkan partisipasi ke WhatsApp kami di nomor 0822 999966105. Atau jangan lupa tinggalkan komentar kalian di live streaming, dan disclaimer, mohon maaf jika ada keterlambatan tadi, ada sedikit kendala ya. Ada kendala teknis sehingga tidak bisa tepat untuk on air di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum, gimana kabarnya semua nih? Waalaikumsalam. Baik ya, walaupun tadi ada sedikit kendala tapi tetap baik semangat tentunya. Oke, kita mulai dari siapa dulu ini pertama yang ingin menyampaikan? Dari Salsabila, dari Agustina, atau dari Bang Alwinya? Siapa nih? Ya, apa sih? Dari Salsabila. Oke, dari Salsabila, silakan Salsabila. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama masih bisa mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Yang kedua, salawat berikan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah meninggalkan kita dua pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah pemirsa, hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW diutus oleh Allah tidak lain, tidak bukan hanyalah menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, innama bu'istu ila utami makrimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ialah untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah pemirsa hadirin yang berbahagia, mengapa Rasulullah tidak menyempurnakan hal lain seperti iman, kegiatan ibadah ataupun semacamnya? Ada yang tahu nggak? Ya. Ternyata akhlak merupakan pondasi utama menuju kebaikan. Ingin Islam maju, negara maju, sekolah maju, pesantren maju, maka yang harus diperbagus adalah akhlaknya terlebih dahulu. Mari kita lihat sejarah Islam sejenak. Ingatlah kalian dengan Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah pemimpin yang hebat serta rendah hati,
Maka mengertilah hadirin sekalian, Islam maju itu karena dipondasi oleh akhlak. Lalu, bagaimana dengan akhlak kita sebagai pelajar? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, salah satu akhlak terpuji yang sangat penting di zaman sekarang ini ialah malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dini khulqan wa hulqul Islamil hayau." Sesungguhnya bagi setiap agama itu adalah akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu. Malu yang berarti merasa sangat tidak enak hati, seperti segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, rasa takut kepada pihak lain, terutama kepada Allah. Malu adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu juga merupakan sifat yang membentengi seorang dari melakukan hal yang tidak baik. Orang yang tidak memiliki rasa malu, akhlaknya akan rendah dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Lalu bagaimana contoh perilaku malu bagi seorang pelajar? Yaitu malu ketika dirinya malas untuk belajar, malu ketika dirinya datang tidak tepat waktu, malu untuk berkata tidak sopan terhadap teman maupun guru. Jika sifat itu sudah teman-teman tanamkan pada diri, maka kita akan berusaha mengendalikan diri pada hal-hal yang baik. Mumpung masih diberi kesempatan umur, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak kita supaya bertambah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana orang Islam kita diperintah untuk berakhlak mulia, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan objeknya, akhlak dibagi menjadi 4 peruntukan, yaitu 1. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada dan berakhlak kepada diri sendiri. Ada beberapa contoh berakhlak mulia kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada semua makhluk, dan kepada diri sendiri. Di mana diantaranya contoh berakhlak mulia terhadap Allah diantaranya beriman kepadanya, taat menjalankan perintahnya, bertakwa di dalam setiap keadaan, ikhlas di dalam beramal dan berdoa, berharap ketentuan yang disenangi Allah, merasa takut dan siksaan Allah, dan taubat atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Inilah contoh berakhlak mulia kepada Allah. Lalu, apa saja contoh berakhlak mulia terhadap sesama manusia? Contohnya banyak, diantaranya saling menyayangi, saling menasihati, saling memaafkan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling memberi jika ada rezeki, berkata benar, berprasangka baik, bersifat santun, tidak meremehkan orang lain, dan suka menepati janji. Contoh berakhlak kepada sesama makhluk, misalnya menyayangi hewan, menyayangi tanaman, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan sebagainya. Terus, bagaimana kita berakhlak mulia terhadap diri sendiri? Berakhlak terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan cara menjaga kehormatan diri, rendah hati, jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, senantiasa berharap kepada Allah, qanaah atau menerima pemberian dari Allah, sabar atas berbagai ujian, serta tenang menjalani amal dan ibadah. Ya, wah menarik ya. Kalau kita berbicara soal akhlak mulia di kalangan pelajar yang disampaikan oleh Salsabila tadi ya, kita sudah dengar bahwa akhlak bukan hanya soal sopan santun ya, tetapi soal bagaimana kita membawa diri dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau semisal nih, kalau dari pengalaman kalian di sekolah gitu, apakah pernah mengalami situasi di mana kalian harus memilih antara menjaga akhlak ya atau mengikuti arus pergaulan gitu? Mana yang lebih didahulukan nih? Gaul dulu kah atau akhlak dulu gitu? Sebenarnya kan Bang, kalau kita memiliki akhlak yang baik, Ya. pasti kita juga membawa pergaulan kita itu menjadi yang lebih baik begitu. Oke. Terima kasih Salsabila. Mungkin boleh disambung juga ya dari temannya, dari Bang Alwi atau dari Agustina juga boleh. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pelajar berakhlak mulia ini adalah bagian daripada tujuan pendidikan Indonesia. Ya.
di mana salah satu daripada beberapa macam tujuan itu yakni berakhlak mulia. Oleh karenanya penting untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ya menyadari dan mengupayakan untuk terbentuknya pelajar-pelajar atau peserta didiknya menjadi peserta didik yang berakhlak mulia. Di dalam Islam itu belajar mengajar itu lebih menekankan, lebih mengutamakan pada transfer of karakter, transfer of akhlak. Ya, walaupun senantiasa beriringan dia dengan transfer of knowledge ya. Maka karena apalah artinya seseorang itu jago dalam hal matematika, kemudian dia berhasil tapi tanpa ada ditanam akhlak yang baik terlebih dahulu, ya sama saja suatu saat dia akan berhasil menjadi pemimpin, ya dia akan menjadi koruptor. Apalah artinya? Jadi apalah artinya ilmu jika tidak memiliki akhlak? Ya, seperti yang disampaikan oleh Huwaisi tadi, salah satu tadi, bahwasanya akhlak dalam Islam itu adalah rasa malu. Ya, jadi ditanam ini rasa malu kepada peserta didik. Bagaimana cara menanamnya? Ya, yang pertama, perbaiki iman pelajar peserta didik. Cara yang pertama adalah memperbaiki keimanan mereka. Hari ini banyak pelajar, mereka tahu siapa Allah, tapi mereka tak kenal. Nah, betul sekali. Mereka tak kenal, mereka tak paham bagaimana kemudian kuasanya Allah, bagaimana kemudian sifat-sifatnya Allah. Allah Maha melihat, ya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Ya, mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan, tapi mereka tidak mengenal. Dan ini adalah tugas semua pihak, keluarga, guru di sekolah, ya, agar senantiasa sedikit bicarakanlah tentang Allah, bicarakan tentang kebesaran Allah. Maka insya Allah bagi mereka yang keimanannya baik, ya akan sangat mudah untuk mengaplikasikan akhlak-akhlak yang mulia itu. Cara yang kedua, setelah keimanan bagus, maka iringi dia dengan ibadah. Ya, di sekolah tidak hanya anak-anak itu diajarkan supaya pandai sholat, khususnya sholat, akan tetapi juga dibiasakan, buat program pembiasaan. Ya, anak-anak ini harus biasa dengan sholat, karena akhlak mulia itu kan hasil daripada ibadah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya baik, maka dia akan menimbulkan akhlak-akhlak yang mulia. Dia tidak akan membuat hal-hal yang keji dan juga hal-hal yang mungkar. Maka jangan cuma mengajari supaya si anak bisa sholat, akan tetapi diajarkan, dilatih juga anak ini supaya cinta terhadap sholat. Supaya senantiasa terbiasa dengan sholat. Yang ketiga, ketika menasehati, usahakan menasihati dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena bagaimanapun orang tua, baik orang tua ataupun guru, perkataan kita itu adalah doa. Anggoidok kondana ki bodat jadi bodat. Ya. Kalau dibilang anak ini kau nggak beres, dasar kau nggak beres, ya jadinya nggak beres. Ya kan? Kalau tapi ini ada Imam Masjidil Haram itu kisah gitu. Anak si imam ini dulu waktu kecil lincah, liar. Tapi suatu waktu dia menjatuhkan makanan ketika tamu datang. Dengan rasa marah, maknya bilang, mudah-mudahan kau jadi Imam Masjidil Haram. Jadi, ya kan. Jadi perkataan itu adalah doa. Usahakan ketika, ya taruhlah masa anak-anak, masa remaja adalah masa mereka mungkin nakalnya apa segala macam. Tapi kita upayakan untuk mengatakan, ya, nak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka dengan perbuatan zalim. Ya, dikit-dikit libatkan Allah.
Ya, Allah tidak suka, Allah membenci orang-orang yang zalim, Allah membenci orang-orang yang tidak jujur, kemudian mana rasa dan sebagainya kan. Masa keimanan, hal-hal yang bersifat keimanan dikaitkan dengan nasihat-nasihat kita. Mungkin itu yang tambahan. Oke. Dari Agustina ada sedikit tambahan sebelum kita jeda beberapa menit ke depan. Silakan 1 atau 2 kata kalimat saja silakan sebelum kita jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berakhlak mulia akan dikenang sepanjang masa. Bahkan setelah ia wafat, namun ada keutamaan yang lebih agung daripada itu. Dijaminkan kepada orang yang berakhlak mulia. Keutamaan pertamanya untuk mendapatkan kemakmuran dan keberkahan hidup. Hadirin maupun hidup makhluk dan penuh berkah. Baik, cara hidup makmur yang penuh berkah dapat ditempuh dengan berakhlak mulia. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan caranya. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, berakhlaklah yang bagus dan memiliki hubungan baik dengan tetangga akan memakmurkan tempat tinggal dan menambah keberkahan umur. Keutamaan kedua dari berakhlak mulia adalah untuk mendapatkan derajat agung setara ahli puasa dan sholat malam. Keutamaan ketiga, mendapatkan jaminan rumah di surga. Mendapatkan hadiah rumah di dunia saja tentu sangat membahagiakan hati, apalagi rumah di surga. Betul? Ya, betul sekali. Nah, bagaimana cara mendapatkan jaminan rumah di surga? Caranya itu dengan berakhlak mulia juga. Dalilnya yaitu hadis Rasulullah SAW sebagaimana berikut. Dan dari Abu Ummah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin dengan suatu rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia berhak menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun bercanda, dan aku menjamin dengan rumah di puncak surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah pidato tentang akhlak mulia dan keutamaannya. Mudah-mudahan dengan uraian pidato ini kita bermotivasi untuk memperbagus akhlak kita. Oke, itu dia ya rekan. Lalu kita akan jeda beberapa menit ke depan ya, karena Agustina juga sudah menyampaikan sedikit menyinggung mengenai akhlak pelajar ini. Untuk seluruh pendengar setia kami tetap stay tune hingga mendekati formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, karena kita hanya akan jeda beberapa menit ke depan. Stay tune terus hanya di 105 FM Your Lifestyle. Lama dan bisa percaya.
Ya, masih di kawasan Jenderal Sudirman 105 FM back to again bersama RG Nanda kembali setelah kita jeda beberapa menit saat tadi ya. Kita sambung lagi untuk proses kita di siang hari ini ya. Memang sudah sedikit letih lesu ya, karena memang mungkin kondisi cuaca juga, kondisi tadi ada sedikit hujan juga ya. Tapi ini sedikit ada baru ya, kita singgung ada pepatah juga, ini udah tren sekali ya, karena adab lebih penting daripada ilmu ya kan. Menurut ini dari ada salah sabilan juga Ustina juga, kira-kira menurut kalian nih bagaimana hubungan antara akhlak ya dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Nah ini orang sering kali nih, kalau guru-guru bilang ya kan adab akhlaknya perbaiki dulu ya, ilmunya belakang dan sebagainya. Kira-kira seperti apa ini ya? Ya baik ya, tadi sudah disinggung juga ya, memang apalah artinya mereka berilmu, mereka tahu bagaimana cara mengendalikan massa gitu sebagai seorang, bagaimana cara menjadi seorang wali kota contoh. Mereka memiliki ilmu, kemudian mereka berhasil tanpa membawa akhlak yang baik, maka itu tidak ada artinya. Itu tidak ada artinya. Jadi yang paling penting itu ya tanam dulu akhlaknya. Tanam dulu akhlaknya dengan cara seperti tadi. Ya. Baguskan keimanannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Jadi kalau kau yakin Allah Maha melihat, maka kau harus menjaga perbuatan-perbuatanmu, gitu kan. Baru biasakan dia dengan ibadah. Yang ketiga ketika menasihati dengan perkataan yang baik. Nah, jadi kalau ada nggak orang yang berakhlak tapi tidak berilmu? Tidak ada. Pastinya orang yang berakhlak pasti berilmu, karena dengan akhlaknya itu membawa dia serius ya dalam menuntut ilmu kan. Sebagai seorang pelajar contohnya, akhlak sebagai seorang pelajar itu apa? Disiplin. Betul ya, disiplin dalam mengolah waktu, jujur ya, patuh terhadap guru bilang A, dia kerjakan A betul. Tentu dia kalau kita lihat alurnya, tentu orang yang berakhlak mulia itu pelajar yang berakhlak mulia itu lebih mudah menerima ilmu daripada pelajar yang tidak berakhlak mulia. Betul sekali ya. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, mungkin untuk Salsabila dan juga Agustina ya, itu sebenarnya banyak tantangannya yang membuat pelajar itu sulit menjaga akhlak ya. Sebenarnya tantangan terbesar ya yang kalian hadapi misalnya dalam ruang lingkup sekolah ya, dalam menjaga akhlak ya, terutama di kelas itu seperti apa kira-kira? Karena memang dalam satu kelas, dalam satu lingkungan sekolah itu akhlak itu berbeda-beda ya Bang Alwi ya. Itu nggak bisa kita samakan semuanya. Dan menjaga ini kira-kira seperti apa nih, terutama dalam proses pembelajaran seperti itu sebagai pelajar, silakan. Iya baik. Jadi yang pertama itu tergantung kepada lingkungan. Iya betul. Lingkungan sangat mempengaruhi kita untuk memiliki akhlak yang baik. Yang kedua itu dukungan juga gitu. Kita membutuhkan dukungan supaya kita bisa memiliki akhlak yang baik itu. Tapi tanpa dimulai dari diri sendiri itu tidak akan dapat gitu. Tetap harus dimulai dari diri sendiri ya. Kalau dari Agustina sendiri kira-kira seperti apa? Seperti bertanggung jawab, akan lebih tekun belajar, mengerjakan tugas dengan baik, serta mengikuti aturan sekolah. Itu udah tantangannya. Itu tantangannya ya. Tapi ya, kalau kita tadi berbicara tentang akhlak ya, tadi udah disinggung Bang Alwi juga. Kalau akhlak ini pasti menghasilkan ilmu yang baik juga ya. Tapi ada nggak momen gitu ya, momen di waktu kalian ini melakukan akhlak yang baik ya, justru itu membantu kalian mencapai misalnya prestasi atau mendapatkan kemudahan dalam belajar seperti itu. Ada nggak kasusnya gitu waktu memang kita mendengarkan, contohnya tadi mendengarkan guru mengerjakan A itu dan lain sebagainya, ada nggak kira-kira? Siapa? Salsa. Baik. Ya bagi akhlak, pada dasarnya akhlak juga mempengaruhi ya, prestasi belajar gitu. Ya tentu banyak momen sebenarnya yang dirasakan waktu kita siswa dulu kan, supaya mendapatkan prestasi dalam belajar ya memang harus berakhlak. Jadi gini, di kelas 1 SMA saya ingat
saya mendapatkan ranking 10. Kan ranking 10 kan, tetapi alhamdulillah kemudian jujur di waktu kelas 1 SMA itu yang mengajarkan akhlak, yang melatih akhlak ya, semuanya mengajarkan akhlak, akan tetapi yang sangat intens melatih akhlak yang baik terhadap saya itu ada satu kelompok itu. Kalau sekarang dibilang jamaah tabligh. Mereka latih akhlak terhadap saya. Dan alhamdulillah saya bawa ke sekolah. Saya bawa ke sekolah. Ya, akhlak. Assalamualaikum, mengucapkan salam itu anak pelajar itu tabu itu. Waktu SMA Assalamualaikum, atau berbuat perbuatan baik lainnya, menghormati guru. Dan alhamdulillah di kelas 2 itu meningkat ke ranking 4. Jauh ini ya. Inilah pengaruh akhlak gitu kan. Dan bagaimanapun guru-guru selalu katakan seperti ini, yang paling utama di dalam kelas saya itu bagaimana kalian bersikap terhadap mata pelajaran saya. Tidak ada artinya bagi saya kalian itu menguasai kemudian apa yang saya sampaikan, akan tetapi kalian tidak memiliki akhlak yang baik, itu saya tidak akan nilai di situ. Dari Bang Ulin, kalau dari Salsabila maksudnya apakah tidak ada sama sekali gitu momen-momen, gak harus di SMA, waktu SMP juga SD juga seperti itu, gak ada masalah juga, karena memang katanya kita masih pelajar seperti itu. Iya, baik. Jadi Salsa mengalami itu pas waktu SMP ya. Pas waktu itu sama kayak yang bilang Pak Alwi tadi. Kalau Pak Alwi kan SMA, tapi saya SMP. Tapi waktu itu kelas 1 juga. Waktu itu masih ranking agak sama juga ya. Berapa nih? Nanti agak sama ternyata 20. Enggak juga. Enggak juga ya. Dia ranking 4. Terus pas di situ saya masih baik gitu ya kan, kayak masih nurut apa yang bilang orang tua gitu. Jadi pas ini kayak udah senang kan lah gitu kan Bang. Baru tiba-tiba namanya juga masih anak muda, pasti ada rasa melawan gitu ya kan. Jadi melawan lah gitu, kayak nggak lama ini kayak gitulah. Iya. Dan itu naik masuklah semester 2 ya kan. Tiba-tiba nerima rapot udah ranking 10 aja. Kebalikannya. Iya. Dari Bang Alwi cerita. Iya, tapi ini nggak kayak gimana ya, kayak jadi ngelawan gitu. Tadi kan kalau Pak Alwi jadi memiliki akhlak yang baik begitu. Kali ini akhlaknya hilang gitu. jangan. Itu hanya sedikit cerita aja. Kalau bahwasanya akhlaknya gak ini sama seperti yang sampai ke Bang Alwi tadi. Sangat setuju juga ya. Akhlak yang gak baik itu akan menghasilkan prestasi yang baik. Iya, prestasinya menurun begitu. Iya, betul sekali. Ini selalu akan bertolak belakang juga ya. Oke. Kalau dari Agustina sendiri, apakah ada satu cerita atau apa? Kosong atau memang akhlaknya selalu baik kali ya? Selalu dari awal itu yang baik seperti ini kan? Jadi nggak terasa momennya. Betul sekali ya. Tapi kalau berbicara akhlak ini sebenarnya nggak jauh dari peran keluarga ya, dan juga sekolah dalam membantu ya pelajar tetap memiliki akhlak mulia ya, meskipun ada berbagai pengaruh negatif di sekitar sebenarnya. Kira-kira Bali, menurut Abang peran orang tua ya, guru dan orang tua sebenarnya sama ya, kalau sama di sekolah, di rumah itu sama aja sebagai pengganti orang tua kita. Kira-kira sebenarnya tujuan mereka ya untuk membangun akhlak itu sebenarnya apa yang utamanya Bang Ali? Ya, baik. Guru dan orang tua ya, memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun akhlak. Jadi hari ini kita lihat bahwasanya kebanyakan orang tua itu menyekolahkan anaknya justru memiliki tujuan supaya anaknya jadi ini jadi itu, gitu kan? Lebih memfokuskan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, daripada duniawi tadi. Jadi perlu diketahui
kalau orang tua ya memang menginginkan anaknya berakhlak yang baik, ya. Yang pertama mereka harus menyadari bahwasanya mereka menyekolahkan itu, ya, mereka menyekolahkan anak itu bukan berarti mereka lepas tanggung jawab gitu kan. Ya, pokoknya anakku sekolah. Betul. Ya. Kalau anakku salah, yang salah sekolahnya gitu. Ya betul sekali. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Juga dipantau. Diberikan nasihat juga di rumah. Ya. Jadi tujuan utama dalam membangun akhlak ini kan itu tadi, supaya kalau mereka menjadi pemimpin, mereka tidak menjadi pemimpin yang zalim. Ya. Ketika mereka kelak menjadi orang, menjadi tentara, menjadi bidan, mereka tidak zalim. Ini kan tujuan akhlak ini. Apalah artinya semua itu kalau ujung-ujungnya zalim. Jadi bidan, jadi bidan, rupanya bidan yang berpotensi untuk membunuh orang. Ya, meracik obat tambah supaya pasiennya tambah sakit, tambah sering datang gitu kan. Makin banyak uangnya kita. Ya. Jangan kita berpikir pendidikan itu hanya terfokus pada membangun hal-hal yang bersifat material seperti itu. Ada yang lebih intens, ada yang lebih besar yang akan terbangun dengan apabila antara guru dengan orang tua, dan juga satu lagi komponennya lingkungan mau bekerja sama dengan baik. Itu dia. Kalau Bang Lu ini sebenarnya ya, kalau akhlak itu ya, kalau menurut Abang mungkin dari salah satu dari Agustina boleh juga menanggapi salah satunya. Akhlak itu sebenarnya harus dibangun sejak dini ya Bang. Ya. Harus bukan misalnya waktu sekarang SMA gitu ya. Tapi kalau menurut Abang, apakah akhlak itu ya ternyata mungkin istilah kata dari kecil mungkin akhlaknya kurang nih, agak minus gitu ya Bang. Tapi setelah agak-agak masuk ke fase dewasa ya, pertukaran remaja ke dewasa, menurut Abang apakah akhlak itu memang masih bisa dirubah Bang, atau memang akankah sulit, atau mungkin akan ada tantangan sendiri, atau seperti apa Bang? Baik, ini saya akan bagi ya, akhlak secara umum dan akhlak secara agama, secara keislaman. Secara Islam, yang dimaksud dengan akhlak mulia itu adalah segala perilaku yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihasilkan melalui ibadah. Ya. Ada juga akhlak secara umum, dia tidak terikat pada syariat. Ya. Jadi tadi pertanyaannya kan, apakah akhlak itu bisa dilatih? Gitu iya kan? Betul, walaupun mungkin umurnya sudah semakin tua gitu ya. Nah, kalau kata orang kan semakin tinggi usia udah susah nih diubah nih, nggak bisa gitu, jalan pabrik gitu katanya. Seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengalaman yang ia dapat, yang dia lalui kan. Maka banyak orang yang kemudian dulunya dia berakhlak yang minus, tetapi sekarang dia malah ada yang sudah jadi ustaz gitu kan. Ini kemarin Ustadz Diri Sulaiman kan dulu seorang anak metal. Dulu waktu di Bali itu dia ngeband di kafe-kafe. Rupanya datang bapak-bapak bilang, wahai ahli surga katanya. Jadi itu kan cerita beliau. Jadi ya akhlak itu dilatih ya supaya berubah. Ya, supaya berubah akhlak itu harus dilatih. Dilatihnya lewat apa? Sentuh dulu keimanannya, betul. Biasakan ibadahnya, karena buah daripada ibadah itu akhlak. Ya, baru nasihati dia dengan nasihat-nasihat yang baik, ya, nasihat-nasihat dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya, jangan ini tidak lagi masa kecil ya, sesama dewasa gitulah. Ini ada seseorang ketika ini sudah dewasa ya melakukan akhlak-akhlak yang minus. Kita sebagai seorang yang mengerti
tentang akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan apa? Sentuh dulu keimanannya. Betul. Seperti konsep yang tadi. Sentuh dulu keimanannya. Ya. Setelah keimanannya disentuh, dikit-dikit bicarakan tentang Allah. Iya, betul. Dikit-dikit bicarakan, jangan langsung ponis dia. Nggak boleh memponis secara langsung. Iya. Ya. Ya. Jangan berteriak-teriak gelap-gelap di tengah ruangan yang gelap. Tapi hadirkan cahaya. Hadirkan keimanan. Ya, hadirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat hati tenang. Kalau ketika imannya sudah bagus, ya ajak ibadah. Ya, ajak ibadah. Ini bagi remaja pelajar ya. Kalau sudah diajak ibadah, nasihati dia pelan-pelan. Narkoba tidak boleh, sebenarnya nggak boleh merokok gitu ya, seperti itu. Nah, betul tadi ya. Memang karena formasi sudah memasuki juga pukul 14 waktu Indonesia Barat, mungkin boleh ya masing-masing kata penutup atau closing statement di siang hari ini untuk talk show kita ini. Silahkan mulai dari Agustina dan Salsabila juga ditutup dari sama Bang Ali. Silahkan. Singkat saja, 1 menit saja. Iya. Silakan. Kata penutup saja. Kata penutup, Salsa. Iya, jadi akhlak, kita harus memiliki akhlak yang baik gitu ya. Karena akhlak itu juga mempengaruhi kepada masa depan kita. Betul. Ketika kita tidak memiliki akhlak yang baik, itu sangat berpengaruh. Sebenarnya enggak untuk masa depan, enggak untuk semua masa depan, kehidupan sehari-hari kita juga pasti berpengaruh. Teman-teman gitu, seperti keluarga juga pasti dia itu kayak gini orangnya, seperti itu. Oke, dari Agustina ada? Silakan singkat saja, tidak apa. Akhlak itu memang harus diubah. Walaupun tidak mudah diubah, tapi seseorang harus mengubah akhlak dari yang buruk ke yang baik. Oke. Boleh ditutup dari Bang Ali, singkat saja Bang. Baik. Kekayaan dan kepintaran itu bisa hilang, tetapi bagi mereka yang berakhlak mulia, berakhlak yang baik, akan tetap senantiasa selalu dihargai dan dihormati dimanapun ia berada. Oke, tadi ya. Oke, karena informasi sudah lebih 2 menit harusnya ya, karena ada juga keterlambatan ya. Terima kasih banyak kepada Salsabila Rabe dan Agustina Miranda dari SMA Swasta Muhammadiyah 11 Kota Padang Sidimpuan atas inspirasi dan semangat dalam menjaga akhlak mulia, dan juga terima kasih juga pada Bang Alwi yang masih menyempatkan diri juga untuk membimbing ya adik-adiknya tentunya. Semoga setelah ini kita semua lebih termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dalam menjalani bulan Ramadan dengan penuh berkah. Jangan lupa Ramadan mencerahkan setiap Senin hingga Kamis ya, harusnya mulai pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya untuk seluruh pendengar setia kami, kemungkinan selama bulan Ramadan ini akan menjadi talk show terakhir bersama Ramadan mencerahkan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Sidimpuan ya. Jika nanti masuk di bulan Syawal atau di April nanti, semoga masih ada pertemuan juga dari Muhammadiyah dan Aisyah Kota Padang Sidimpuan, mungkin dengan program yang baru namanya, nggak Ramadan mencerahkan lagi ya, karena memang Ramadan udah selesai gitu ya. Oke, ini dia. Jika untuk seluruh pendengar setia kami yang ingin melihat cuplikan filmnya, silahkan mampir ke YouTube kami Ramadan Padang Sidimpuan. Terima kasih telah menyimak talk show ini kurang lebih 1 jam ke depan. Saya Arjinanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.